Berfirmanlah Engkau Bapa Yahweh, maka kami anak-anak-Mu, kami hamba-Mu, kami mempelai-Mu, kami umat-Mu, siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yahshua HaMashiach, haleluya, amin. Sahabat Salam bagi kita semuanya, Bapak Yahweh memberkati, amin. Salah satu perintah utama Bapak Yahweh, ketetapan untuk selama-lamanya adalah menguduskan hari Sabat. Amin. Berbahagialah saudara-saudaraku yang hari ini menguduskan hari Sabat. Ya, karena biar bagaimanapun Bapak Yahweh pasti memperhitungkan langkah Bapak Ibu Saudara. Itu pasti. Ya. Saudara yang datang ke sini, mungkin yang hari ini yang bersukacita, biarlah semakin bersukacita. Dan yang hari ini butuh sukacita baru, biarlah sukacita itu ada. Ya, saudara yang hari ini berdoa, bergumul kepada Bapak Yahweh tentang apapun itu, ingatlah segala sesuatu yang Bapak Yahweh izinkan terjadi dalam hidup saudara adalah yang terbaik bagi saudara. Amin. Iya. Apapun yang terjadi di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semua percaya. Atau ada yang percaya, saudara-saudaraku, ada yang kebetulan. Ada yang percaya? Ya, berarti semua yang terjadi di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Amin. Termasuk saya berdiri hari ini bukan secara kebetulan. Ya. Jadi nanti kalau ngomong jangan sekali-sekali kebetulan aku jumpa dia, ya itu bukan kebetulan, sudah ada semuanya. Ya, sebab semua apapun itu Bapak Yahweh tahu. Haleluya. Ya, hari ini saya beri tema pada hari Sabat ini pengajaran, saya beri tema pengajaran hari ini. Ada apa dengan Yudas? Salahkah Mesias memilih Yudas? Nah, saudara, mari kita berpikir, kira-kira Mesias, juru selamat kita, Yahshua HaMashiach, salah enggak memilih Yudas? Salah enggak? Salah enggak? Loh, kenapa dia pilih pengkhianat untuk dia? Kenapa? Ya, dalam 1 Yohanes 6 ayat 64 dikatakan, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Ini dikatakan kepada murid-muridnya. Sebab Yahshua tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Loh, gini, saudara kalau sudah tahu bahwa saudara partner bisnis dengan si A, dan saudara sudah tahu bahwa si A itu akan menjerumuskan saudara, saudara akan milih enggak? Saudara akan milih enggak? Atau saya sudah tahu nih dia akan mengkhianati aku, maka saya temani dia karena saya tahu sesuatu hal dari dia. Iya kan? Saya menangkap sesuatu hal dari dia. Itu. Saudara mau enggak memilih orang yang saudara sudah tahu bakalan mengkhianati saudara? Enggak ya? Inilah bukti saudara, benarlah kata Bapak Yahweh, sebab pikiranmu dan pikiranku ibaratkan langit dan bumi. Ya kan?
Kalau pikiran kita, ngapain kita memilih orang yang berkhianat dengan kita, yang sudah jelas-jelas kita tahu akan berkhianat dengan kita. Tetapi Yosua yang Bapa Yahweh sendiri berkata, aku memilih kau Yudas, dan aku sudah tahu kau mengkhianati aku. Ya kan? Maka di sini bisa kita gambarkan, besarlah pikiran Bapa Yahweh. Nyatalah firman yang berkata, sebab jalanmu tak terselami. Bapa Yahweh, kita nggak ngerti jalan-jalan Bapa Yahweh itu. Apa yang telah diizinkan Bapa Yahweh dalam hidup saudara, tetangga saudara, depan saudara, belakang saudara, kiri saudara. Apa yang terjadi yang dengan kita nggak ngerti. Yang perlu kita pahami, apapun kondisinya, kita harus tetap menyembah Bapa Yahweh. Amin. Ya. Ayat 6 ayat 70 dikatakan, jawab Yosua kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Ya kan? Jadi saudara yang hadir di sini, bukan saudara yang menentukan Yosua sebagai Tuhan saudara. Ya, bukan saudara yang menentukan Kristen sebagai agama saudara. Bukan saudara yang menentukan GPRY gereja saudara. Bukan saudara yang menentukan saudara hadir di Bukit Gibeon. Tetapi semua tuntunan Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Amin. Percaya ya sekarang bahwa Bapa Yahweh yang menggerakkan kita ke sini? Percaya ya? Kemarin ada kesaksian dari adik kita Bulele, ya, Restuman Bulele. Kenapa kamu masuk ke Bukit Gibeon? Saya bilang. Tadinya aku mau kerja di sini. Rupanya KTP ku nggak ada. Aku mau melamar di sini. Kurang persyaratan ini. Ya udahlah, aku ke sini. Ya kan? Mungkin dari perjalanan itu kita lihat bahwa Pak Bulele datang ke sini mungkin bukan unsur dari rencana awal. Karena rencana awal dia adalah mencari uang. Ya kan? Kalau uang sudah ada maka ada cinta. Mencari uang pertamanya. Ya, akhirnya dia mungkin ya putus asa atau apa, masuklah ke Bukit Gibeon. Dan di Bukit Gibeon dia banyak mendapatkan pengertian-pengertian. Ya. Lalu mengapa saudara Yosua memilih Yudas? Ya. Saya buat kesimpulan di sini Yosua memilih Yudas. Itu karena Yosua tahu Yudas berkhianat, tapi Yosua mau membuktikan bahwa pengkhianatan tidak akan membatalkan kebenaran. Bukan gara-gara bukan gara-gara Yudas yang satu orang, maka ajaran Yosua tidak muncul di permukaan bumi. Ya. Yosua juga mau mengingatkan kita bahwa sekudus apapun satu organisasi, pasti ada namanya Yudas. Ya kan? Mau organisasi apapun itu, organisasi kepemerintahan kek, organisasi yang begitu besar kek, pasti ada namanya pengkhianat. Pasti itu, enggak mungkin. Mungkin enggak mengkhianat seperti Yudas yang menjual Yosua, tapi pasti ada yang mempunyai karakter seperti Yudas. Seperti apa karakter Yudas ini? Ayo kita pelajari karakter Yudas. Ya. Nah, saudara, Yudas tahu berasal dari mana? Dari mana Yudas itu? Yudas itu berasal dari Iskariot. Makanya namanya Yudas Iskariot. Jadi Iskariot ini kemungkinan waktu di peperangan Yosua, saya kurang tahu daerah mana, tapi yang pasti dia bukan berasal dari Galilea. Ya, murid-murid yang lain berasal dari Galilea. Ya, kalau kita baca, saya baca sekilas tentang sejarah murid-murid,
Ya kan? Di buku, saya lupa nama bukunya. Tapi yang pasti kemungkinan karena Yudas bukan berasal dari Galilea, kemungkinan Yudas ini menjadi asing bagi murid-murid yang lain. Ya, satu lagi, asingnya adalah Yudas juga yang bukan berasal dari daerah sendiri mengambil bagian yang penting. Ya kan? Yang lain ini yang udah berasal dari daerah sendiri tidak menjadi ambil bagian yang penting. Tapi Yudas ambil bagian penting. Ibaratnya seperti inilah. Saya ini orang Batak, saudara. Tapi pemimpin saya adalah orang India. Nah, kira-kira begitulah. Jadi mungkin kebanyakan orang Batak itu jadi ibarat mengucilkan Yudas gitu. Karena apa? Karena dia pemimpin di antara di luar daerahnya. Dia menjadi sekretaris, bendahara. Ya kan? Megang uang lagi. Ya. Lalu pemegang uang ini juga dicurigai. Ya kan? Dia megang uang, dia dicurigai. Jadi ada kemungkinan besar, mungkin gara-gara itu juga dorongannya untuk berkhianat. Iya kan? Mungkin udah dikucilkan, dimarahi lagi kan. Yudas pernah dimarahi kan? Di mana Yudas pernah dimarahi sama Yesua? Ya, nanti kita bahas selanjutnya. Yudas adalah murid yang berasal dari luar Galilea. Yudas adalah orang yang membungkus kebaikan demi keuntungan. Apa itu? Pada minyak narwastu. Siapa yang memberikan minyak narwastu ke kaki Tuhan? Yang minyak yang mahal itu ya. Lalu Yudas berkata seperti ini. Sayang sekali minyak itu dikasih. Mendingan dijual. Lalu uangnya, kenyataannya seperti itu enggak? Kalau kita baca ayat selanjutnya, dia mengatakan begitu bukan karena untuk hal itu, tapi karena dia suka mencuri. Ya, coba kita buka dulu Yohanes 12 ya, Yohanes 12 ayat 5. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena dia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saya percaya pembukuan Yudas ini luar biasa. Ya, tetapi yang namanya kesempatan, Yudas pasti ada cara untuk mencuri. Ya, itulah sebabnya dia dicurigai. Gak enak kan? Karena apa? Karena Yudas ini sendiri sudah punya niat dari awal. Ya kan? Dia bukan orang Galili. Dia di luar Galili. Kita nggak tahu seperti apa karakter-karakter orang di luar Galili. Ya. Maka saya simpulkan di sini, mengapa Yudas berkhianat kepada Yesua? Mungkin karena dia kecewa karena ditegur saat keadaan ini, minyak narwastu ini. Kan Yesua menegur dia nih di kejadian ini. Ya kan? Nanti saudara bisa baca di ayat berapa dia tegur. Dikatakan, Yudas, jangan kamu seperti itu. Aku tahu hatimu. Kira-kira begitulah. Ini kan yang dikitabkan ini kan yang udah menjadi bahasa bakunya ini. Enggak mungkin orang itu berbahasa sehari-hari berbahasa baku kan? Ya kan? Udahlah Yudas, gak usah pura-pura, ibarat seperti itulah. Ibarat teguran yang nyata-nyata lebih bagus dari kasih yang tersembunyi. Karena Yesua ini kalau menegur pedis, sadis. Iya kan? Kita ingat waktu dia menegur siapa itu? Maria dan Marta. Pernah kan saya khotbahkan di sini, Marta yang melapor, Marta yang kena marah. Iya kan? Itu dia Yesua. Jadi mungkin ibarat seperti inilah. Jadi mungkin Yudas ini ada sedikitlah menyimpan rasa kecewanya. Selanjutnya, misi Yesua menurut Yudas tidak sesuai dengan harapan dari Yudas. Apa harapan Yudas?
Yudas dan kawan-kawan berharap Yosua itu menjadi raja untuk menaklukkan kerajaan Romawi. Jadi, loh kok jadi begini? Lama-lama kan makin diikuti. Loh kok jadi kerajaan sorga? Kok jadi kerajaan Tuhan? Karena dia mengikuti Yosua pertamanya itu adalah untuk menjadikan dia raja. Iya kan? Kita perhatikan. Untuk menjadikan dia raja sehingga mereka bisa memberontak terhadap bangsa Romawi. Karena pada saat itu Israel itu lagi mereka lagi dikuasai kerajaannya. Ya, mungkin gak sesuai dengan harapan Yudas. Udahlah gak sesuai. Ya, selanjutnya fakta tentang Yudas. Yudas adalah cinta uang. Kemarin kita udah belajar cinta uang. Miliki uang sebanyak-banyaknya boleh, tapi jangan cinta uang. Perhambalah uang, perbudaklah uang, jangan pertuan uang. Orang yang rela berbohong demi uang itu sama dengan mempertuan uang. Itu, ya. Orang yang rela berbohong demi mendapatkan uang dan ini nih cinta. Itu lagi mempertuan uang. Ya kan? Tapi kalau kita perhamba, maka uang itu akan menjadi hamba yang sangat baik dan tuan yang sangat jahat. Ya. Lalu mengapa lagi Yosua memilih Yudas? Saya melihat di sini. Saudara, kehadiran Yudas tidak akan membatalkan firman disampaikan. Amin. Kehadiran Yudas. Apa itu kehadiran Yudas? Yudas yang selalu mengganggu kita. Yudas yang selalu berkhianat dengan Yosua. Yudas yang selalu menegur murid-murid Yosua. Tetapi walaupun hilang Yudas, selalu digantikan. Artinya saudara, Yudas yang terdapat dalam diri saudara. Apa Yudas terdapat dalam diri kita? Mungkin ada yang sombong. Ada kan dalam diri kita yang dipangkas? Kita kan pokok anggur yang tidak berbuah. Yosua pokok anggur ranting-ranting yang tidak berbuah dipangkasnya. Nah, kita juga seperti itu. Yang tidak berbuah dalam diri kita dipangkasnya. Apa itu yang tidak berbuah? Itulah Yudas tadi. Contohnya tadi, suka marah-marah. Itu. Kita yang suka marah-marah tidak akan membatalkan firman Yahweh disampaikan. Apalagi suka ngambek-ngambek. Ya kan, Pak Sehat? Suka ngambek-ngambek tidak akan membatalkan firman disampaikan. Kemarin waktu kami Natal Simatupang, pertama gini, aduh Pak Pendeta, baru kali ini selama 7 tahun ada Natal. Rupanya selama 7 tahun Toga Simatupang di Toba ini sudah direncanakan Natal, tapi setiap Natal gagal. Ya kan? Saya baru masuk setahun, kami buat Natal kemarin di sana. Wah, baru kali ini luar biasa Pak Pendeta. Artinya saudaraku, bagaimanapun situasi itu, situasi ya gak usah saya ceritakan situasinya gimana. Bagaimanapun situasi itu, kalau kehadiran kita menjadi pengaruh yang baik, pasti di sekitar kita terpengaruh yang baik. Iya kan? Benar enggak? Saya enggak memuji bahwa karena saya masuk jadi Natal Simatupang, enggak juga. Tapi karena gini, ada enggak di dalam satu organisasi? Pasti ada. Tapi saya selalu bilang, kita itu pengaruh di sana. Kebetulan di Toga Simatupang ini kan kami adalah orang yang tidak makan daging B2. Jadi kalau ada acara kan selalu itu kan, selalu itu yang dikasih. Tapi kami selalu nggak makan dan kami mungkin dapat dikasih yang persubang, ya. Tapi saya selalu bilang begini, ya, berapapun ukurannya untuk persubang ini kita harus terima dengan baik. Jangan dulu bersungut-sungut apapun untuk organisasi itu. Udah 1 tahun kami masuk. Puji Bapak Yahweh saudara.
Toga Simatupang 8 tahun berjalan semenjak kami masuk, setiap ada pengumuman Toga Simatupang harus ada khotbah. Setiap pengumuman Simatupang harus ada nyanyi pujian untuk Tuhan. Itu harus seperti itu kita. Iya kan? Kemarin adik-adikku yang kumarahi. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Lalu apa bedanya kita dengan dunia kalau kita ulang tahun masih pecahkan telur? Dunia juga lakukan begitu. Ya kan? Benar gak? Apalah bedanya kita dengan dunia kalau kita mengucapkan ulang tahun, selamat ya, semoga diberkati, panjang umur, tambah usia, A, B, C, D, Z. Apalah bedanya kita? Kita harus buat perbedaan dong. Benar gak? Apalagi kalau telur busuk. Aduh, memang saya waktu itu, saya minta maaf lah, adik-adikku mungkin agak keras waktu itu. Apalagi kalau telur busuk, saudaraku, ya mang, begitu baunya lah itu. Jadi lain kali jangan ya. Oke dek, gak boleh ya. Gak boleh pecahkan telur ke kepala. Mendingan telur itu goreng, kasih ke hadapan dia begini. Kemarin juga ada yang saya marahin itu. Ngapain kau? Cari kodok. Untuk apa? Mak mentor ulang tahun. Wah, panas. Ngapain mesti harus memberi ucapan itu dengan sesuatu yang menakutkan gitu. Kalau itu seru-seruan lah untuk yang lain. Iya kan? Ya. Jadi untuk apa lagi saudara? Yosua memilih Yudas. Kita perhatikan di sini. Yosua ingin membuktikan bahwa hasutan apapun, ini Yudas ini menghasut ini. Kita lihat Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-murid yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yosua. Jadi semenjak Yudas mungkin menghasut, banyak murid-murid yang mengundurkan diri. Murid-murid di luar yang 12 ini undur dari Yosua. Kan perkataan Yosua berkata, akulah roti hidup. Siapa begini. Kan murid-murid, kok keras sekali apa ini pengajaran ini. Lalu banyak murid-murid keluar dari organisasi itu. Nah, kalaupun murid-murid keluar dari organisasinya Yosua pada zaman itu, Yosua ingin menunjukkan bahwa kebenaran firman, misi Yosua harus tetap terjadi. Amin. Saudara nanti ingin menjadi pemimpin. Saudara pasti jadi pemimpin kan? Saudara jangan mengeluh karena hanya satu orang yang benci dengan saudara. Saudara jangan mengeluh karena 50 orang yang benci dengan saudara. Saudara jangan mengeluh karena 99 orang yang benci dengan saudara. Tapi lihatlah satu orang yang setia dengan saudara. Ya. Kalau saudara sudah jadi pemimpin, karena pemimpin itu pasti dibenci. Ya. Kalau saudara nanti memimpin, udah jadi gembala ini, pasti banyak ini pikiran-pikiran harus begini. Kalau saya enggak saudara, waktu bikin Natal kemarin, harus begini, kan aku ketua Natal, harus beginilah, begini. Saya iakan semua, tapi saya jalankan konsep saya pelan-pelan. Iya benar. Di logo Natal itu, Natal Simatupang, saya buat nama ini. Yod-He, Vav-He, harus begini. Tupang itu begini. Wah, iyanya, wah luar biasa ya Bu ya. Mungkin adik-adik tahu, pura-pura bodohnya Bang Janter kan? Oh, berarti kalau Tupang begini, tugunya di sana, ceritalah mereka panjang lebar. Oh iya. Oke, lalu saya buat logonya Yahweh. Lalu mereka bilang, mantap. Memang mereka belum tanya ini apa itu. Mereka bilang lukisannya bagus gitulah. Ya, nanti kan mereka udah lihat, matanya udah lihat. Suatu saat saya akan terangkan. Ya. Artinya saudara, apapun pendapat orang tentang diri saudara, jangan gara-gara itu saudara jadi lain menyampaikan kebenaran firman Bapa Yahweh. Amin. Apapun pendapat Yudas tentang kawan-kawannya, banyak kawan-kawan yang terhasut, tapi untung yang 11 tidak terhasut. Ya, Yosua tetap melakukan misinya, visinya. Untuk apa? Memberitakan Injil.
ke seluruh bangsa-bangsa. Jadi enggak sekarang? Jadi kan? Saudara bertuhankan Yesua enggak sekarang? Saya yakin kalau mungkin Yesua hari itu kecut hati, kecewa gara-gara Yudas. Udahlah, udah dikhianati aku. Udahlah, gagal lah ini. Enggak jadi sekarang saudara. Ya kan? Udahlah, enggak dikasih Pak Janter aku pulang. Ngambek laku ini. Enggak hadir saudara di sini, ya kan Bang Sehat? Iya. Udahlah, begini. Loh, kok kebahagiaan kita diatur dari luar? Luar itu hanya 20% mempengaruhi kita. Ya kan? Lihat Yesua. Tidak ada luar yang mempengaruhi dia. Aturannya betapa sakitnya itu. Yesua kan di kayu salib itu. Diludahi lalu berkata, turunkanlah dirimu, katanya raja. Turunkan dong. Ya kan? Anda itu film gerhana matahari si genta itu kan udah turun katanya kan. Tapi Yesua tidak berkata seperti itu. Dia berkata begini, ya Tuhan, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya kan? Nanti kita belajar tentang mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu adalah berbicara tentang roh, ya. Saudara, apalagi mengapa Yesua memilih Yudas? Saudara, Yudas digantikan dengan Matias. Karakter saudara yang sudah ada dari semula jangan pernah berubah hanya karena melihat orang lain seperti itu. Maksudnya, Pak Pendeta gimana? Karakter saudara tetaplah seperti itu, tapi biarlah berubah untuk kemuliaan Tuhan. Paulus berkarakter keras. Kalau seandainya Paulus lembek jadi gimana ya? Paulus tadinya keras. Dia mengkhianati semua orang, dia membunuh semua orang yang mengkhianati agamanya. Dia keras. Akhirnya setelah dia ditangkap Tuhan, dia tetap keras, tetapi untuk kebenaran. Amin. Jadilah diri sendiri. Amin. Jadi diri sendiri, jangan berubah hanya karena melihat orang lain seperti itu. Jangan berubah untuk melihat idolaku seperti ini, aku seperti ini. Jangan berubah. Pernah nonton X Factor? Pernah nonton X Factor di RCTI itu? Ada orang yang suaranya bisa banyak. Pernah lihat seperti itu? Suaranya bisa banyak? Pernah. Dia pernah masuk X Factor atau apa itu mencari bakat, tapi dia tidak lulus. Padahal bisa suaranya seperti artis A, artis B, artis C, tapi dia tidak lulus. Kenapa? Karena dia tidak jadi diri sendiri. Jadilah diri sendiri. Amin. Karena bagaimanapun karakter saudaranya yang dirubah, yang kita rubah supaya untuk kemuliaan Yesua. Jangan tiru karakter orang lain. Ya, karena Yudas itu digantikan. Ya, biarlah gantikanlah apa? Mungkin saudara keras, tadinya setiap lihat orang langsung pengen mengeluarkan kata-kata mutiara kebun binatang, yang misalnya ada orang berkelahi dengan kita, langsung ingin kita maki-maki dengan kebun binatang. Coba ganti. Marah sama kita doakan dia, kita berkati dia. Coba seperti itu. Ya kan? Luapkan di situ. Ya. Jadi saudara, Bapak Yahweh Yesua tidak salah memilih Yudas. Tetapi dalam pemilihan Yudas ini, Yesua ingin menunjukkan kepada kita bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, bagaimanapun progres yang ada, seperti apapun orang-orangnya, misi Yesua tetap berjalan. Jadi ada misi Yesua kepada saudara, ada enggak? Ada enggak? Udah ada visi Yesua kepada saudara? Itu pasti terjadi. Katakan dulu, misi Yesua pasti terjadi kepadaku. Pasti enggak? Pasti. Kenapa? Kita ingat, saya selalu bilang, misi Yesua pasti terjadi kepada bangsa Israel walaupun 410 tahun kemudian.
Itu pasti. Mungkin enggak ke kita, keturunan kita, itu pasti terjadi. Ya. Jadi saudara, itulah renungan singkat kita pada hari Sabat ini, bahwa Yosua tidak salah memilih Yudas, tetapi Yosua ingin menunjukkan kebesaran Elohim atas pemilihannya. Yosua ingin menunjukkan betapa tingginya langit dan bumi, setinggi itulah pikiran kita dan pikiran Hamasya tidak terselami. Yosua ingin menunjukkan bahwa jalan-jalan Yosua tidak terselami. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akhiri kebenaran firman Bapak Yahweh. Kita angkat satu pujian bagi Bapak Yahweh, jalanmu tak terselami.